Uh, Oke, Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sadam Gozala Yubi, dengan NIM 2110505103 di kelas B, jurusan D3 Radiologi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang gambaran ultrasonografi batu empedu pria dan wanita di bagian radiologi. Oke, lanjut. Oke ya, kali ini latar belakangnya. Penyakit batu kandung empedu merupakan penyakit yang sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi memang penyakit ini benar-benar udah lama gitu, bukan penyakit yang baru ditemukan. Dan banyak juga kasus-kasus yang ada di dunia. Contohnya paling banyak prevalensinya itu di Amerika sekitaran 40 sampai 70%. Insiden batu empedu diperkirakan di Amerika itu sampai 20 juta orang sebanyak itu gitu. Sedangkan di Asia prevalensinya berkisaran antara 3 sampai 15%. Tetapi di Afrika prevalensinya sangat rendah, yaitu kurang dari 5. Nah, perbedaannya kan sangat jauh sekali. Jadi emang di Amerika itu emang sangat banyak gitu, dan perbedaannya dengan Asia sama Afrika itu terlalu jauh gitu. Lanjut saja ya. Sebenarnya minta maaf juga, ini tadi kan saya ngaji di Canva, cuma jadinya kayak begini. Oke, lanjut saja ya. Kali ini metode penelitian. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, retrospektif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini dilakukan selama bulan Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014 di bagian radiologi FK, Unsrat, BLUR, BLU, RSU, Profesor Dr. Kando Manado. Objek penelitian dalam penelitian adalah semua data dari catatan medik dan diagnosis klinis yang dapat yang ada pada formulir permintaan atau AUSG. Nah, itu catatan medik dan diagnosis klinis yang diteliti yaitu selama periode Oktober 2012 sampai Oktober 2014. Tadi Desember. Oh ya, dari Oktober ya. Lanjut saja. Oke. Kali ini, aduh. Ultrasonografi mempunyai, aduh. Spesifisitas 90% dan sensitivitas 95% dalam mendeteksi adanya batu kandung empedu. Prosedur ini menggunakan gelombang suara atau sound wave untuk membentuk gambaran atau image suatu organ tubuh. Nah, kali ini juga saya membahas tentang faktor resiko batu empedu. Nah, penyebabnya kali ini terjadi pada ketika seseorang terkena batu empedu merupakan kombinasi dari beberapa faktor, termasuk faktor keturunan atau gen, obesitas, dan kemampuan kantong empedu dalam berkontraksi. Nah, itu dia. Batu empedu kolesterol berbentuk ketika ada terlalu banyak kolesterol dalam empedu dan kurangnya garam empedu. Nah, itu adalah macam-macam faktor untuk resiko batu empedu dan penyebabnya juga. Oke, lanjut. Kali ini hasil penelitiannya. Distribusi penyakit batu empedu berdasarkan periode kejadian. Dari 225 kasus batu empedu
yang melakukan pemeriksaan ultrasonografi pada Oktober 2012 sampai dengan Oktober 2014, ditemukannya 75 kasus atau 33,3% pada Oktober di pada Oktober 2012 sampai 2013. Nah, tahun selanjutnya yaitu 149 kasus atau sekitar 66,2% pada Oktober 2013 sampai dengan Oktober 2014. Ini tahun kedua ya. Dan satu kasus 0,4% dan keterangan. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana perbandingan dari tahun pertama ke tahun kedua. Nah, itu sangat sangat kontras sekali ya. Tentunya di tahun kedua sangat banyak adanya kasus ini. Nah, kali ini distribusi penyakit batu empedu berdasarkan jenis kelamin. Dari 225 kasus yang tadi, batu empedu yang melakukan pemeriksaan ultrasonografi pada periode Oktober 2012 sampai dengan Oktober 2014, ditemukannya penderita perempuan berjumlah 124 orang dan penderita laki-laki berjumlah 101 orang. Nah, kita juga bisa lihat di sini bahwa penelitian tersebut bahwa perempuan eee, banyak lebih banyak daripada laki-laki tentang masalah terkenanya kasus batu empedu tersebut. Walaupun memang perbandingannya tidak terlalu jauh, tetapi perempuan masih eee, banyak yang terkena batu empedu tersebut. Oke, kita beda aja. Distribusi penyakit batu empedu berdasarkan kelompok umur. Nah, dari 225 kasus batu empedu yang mempunyai gambaran ultrasonografi pada periode Oktober 2012 sampai dengan Oktober 2014, terdapat 12 orang penderita. Pada kelompok umur remaja awal atau kurang dari 17 tahun, 9 orang penderita. Pada kelompok umur remaja akhir, 17 orang penderita. Pada kelompok umur dewasa awal, 49 orang penderita. Pada kelompok umur dewasa akhir atau 36 sampai dengan 45 tahun, 59 orang penderita. Pada kelompok umur lansia awal sekitar 46 sampai 55 tahun, dan 46 orang penderita pada kelompok umur lansia sekitar 56 sampai 60 tahun, dan 33 orang penderita pada kelompok umur manual, ya 65 lebih tahun. Nah, kita di sini bisa lihat bagaimana eee, banyaknya kelompok umur ya yang di sini terkena batu empedu, yaitu di lansia awal. Kelompok umur lansia awal 46 sampai 50 tahun, sampai dengan 59 orang penderita atau sekitar 26%, 26,2% maksudnya. Oke, lanjut saja, daftar pusakanya. Loh, jadi kok bentar bentar, sebulan. Ya, kita belum membahas ini tadi ya. Ini kajian teorinya. Maaf tadi nggak tahu slide-nya kenapa. Kajian teorinya, kita bisa lihat di sini ya, bagaimana ini contoh gambarnya yang di bawah, contoh alat ultrasonografi, contoh alatnya. Yang di atas ini ada gambaran ultrasonografi batu empedu. Nah, seperti ini, kita lihat. Nah, saya juga akan membahas apakah batu empedu tersebut. Batu empedu adalah penyakit dengan keadaan di mana terdapat atau terbentuk batu empedu. Bisa terdapat dalam kandungan empedu atau
dalam ductus coledocus ya, itu coledocus. Oke, pemeriksaannya, diagnosis batuk empedu dapat ditegakkan berdasarkan pemeriksaan radiologis, terutama pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Ultrasonografi merupakan suatu prosedur non-invasif yang cukup aman, cepat, tidak memerlukan persiapan khusus, dan relatif tidak mahal. Dan juga tidak melibatkan paparan radiasi, jadi lebih aman ya mungkin. Lanjut saja. Nah ini tadi itu juga, duh, duh, duh. Kita ini tadi udah ya. Dan ini udah. Ini tadi udah. Nah, kesimpulannya. Kesimpulannya berdasarkan dari jurnal tadi ditemukannya 225 kasus penyakit batu empedu di bagian radiologi FK, Unsrat atau SMF, BLU, RSUP, Profesor Doktor Kado Manado periode Oktober 2012 sampai dengan Oktober 2014. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut yang dilakukan di bagian radiologi, eh, FK Unsrat Kado Manado tersebut mengenai gambar ultrasonografi pada penderita batu empedu. Penderita batu empedu dapat disimpulkan bahwa satu, ditemukannya 225 kasus penyakit batu empedu di bagian radiologi FK tersebut tadi. Nah, yang kedua, penderita batu empedu lebih banyak pada periode Oktober 2013 sampai dengan Oktober 2014 sampai dengan 149 kasus atau sekitar 66,2% di tahun kedua ya tadi. Yang ketiga, penderita batu empedu terbanyak pada perempuan yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, sekitar penderitanya yaitu 124 kasus. So, sekitar 55,1%. Nah, yang terakhir keempat, didapatkan berita batu empedu terbanyak kelompok umur lansia awal. Nah, tadi juga saya sudah jelaskan ya, sekitaran umur 66 tahun sampai dengan 55 tahun dengan kasus 59 orang atau 26,2%. Oke. Nah, ini daftar pusakanya. Ada Ginting, Menda, ada description dan selanjutnya ini. Yang kedua ada Widya Stuti dan seterusnya ya. Tuh daftar pusakanya. Oke. Mungkin saya cukup kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.